Selamat sore. Selamat sore. Hari ini saya akan menjadi observer ya, Wida. Ketika menjadi coach, saya akan mengamati nanti bagaimana proses Wida menjadi coach dalam menghadapi coaching. Dan saya juga akan mengobservasi bagaimana Wida dalam menggunakan alur Tirta, apakah sudah sesuai, apakah yang perlu diperbaiki. Dan kemudian saya juga ingin melihat bagaimana Wida menyesuaikan dengan prinsip GO seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Boleh. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Wida kembangkan? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Dari ketiga kompetensi tadi, menurut Wida kompetensi mana yang akan Wida kembangkan secara lebih spesifik? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi yang ingin Wida kembangkan tadi secara lebih spesifik, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Wida dalam proses coaching ini? Indikator yang saya inginkan adalah ketika coach bisa menemukan solusi yang terkait dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Wida, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai yang sudah direncanakan, dan semoga juga indikator yang tadi sudah Wida sampaikan akan tercapai dalam praktek coaching hari ini ya Bu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Bre. Waalaikumsalam Bu Ide. Selamat sore. Sore Bu Ide. Ada yang bisa saya bantu Bu Bre? Aduh Bu, kebetulan itu saya ingin ketemu dengan Bu Ida itu dari kemarin. Saya ada permasalahan sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ida. Apa permasalahannya yang dirasakan? Gini Bu Ida, di dalam mengajar saya itu menemukan suatu permasalahan. Saya merasa sedih Bu Ida, karena di dalam pembelajaran saya itu kayak menjadi seorang guru yang gagal. Maksudnya dari guru yang gagal gimana? Iya, karena dalam mengajar murid saya itu lari kemana-mana. Mereka bercerita sendiri-sendiri pada saat mengajar. Saya merasa sedih, kenapa saya mengajar tidak diperhatikan yang bersama. Itu yang mau saya konsultasikan dengan Bu Ida, dengan harapan setelah pembicaraan dengan Bu Ida saya menemukan solusi sehingga menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak saya. Seperti itu. Jadi tujuan pembicaraan kita di sore ini apa kira-kira? Yaitu saya ingin menemukan solusi atau penyelesaian bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak saya, karena selama ini saya belum bisa melakukannya Bu Ida. Gitu ya Bu. Menurut Bu Bre, kira-kira apa yang membuat anak-anak menjadi seperti itu? Setelah saya amati ya Bu ya, saya pikir-pikir ternyata segi kesalahan itu dari saya Bu. Pembelajaran masih berpusat pada guru, tidak berpusat kepada siswa. Jadi segala sesuatu yang menentukan saya. Jadi siswa itu merasa jenuh, bosan, tidak bisa kreatif. Saya kurang melakukan pergantian metode yang bervariasi, alat-alat pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Saya hanya mengajar monoton sehingga anak-anak itu bosan dan lari-lari kemana-mana. Ada yang jajan, ada yang sebagainya. Seperti itu. Setelah Bu Bre tahu permasalahan itu, rencana yang akan Bu Bre lakukan apa dari permasalahan itu? Rencana yang akan Bu Bre lakukan apa? Rencana yang saya lakukan ke depannya yaitu saya akan mempraktekkan dari pengetahuan yang
saya dapat dari pelatihan yang saya dapat, yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi. Saya akan mempraktekkan di situ, di mana dalam pembelajaran diferensiasi sebelum mengajar ada yang namanya proses diagnosa. Ada pembelajaran diagnosa. Dari diagnosa saya akan menemukan kemampuan anak itu bagaimana, sehingga saya mengajarnya itu sesuai dengan kemampuan anak, tetapi masih dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, di situ semua anak akan terlayani. Saya juga akan menggunakan metode yang baik, bervariasi, alat-alat juga bervariasi. Dengan demikian saya berharap pembelajaran kalau kemarin sesuai dengan guru sentris, anak-anak itu saya pukul rata, sehingga anak-anak yang tidak mampu sesuai dengan yang saya ajarkan, mereka akan lari dan ngomong sendiri. Saya capek, anak-anak juga capek, seperti itu. Dari rencana blueprint tadi yang dikatakan blueprint bahwa akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi dan juga menggunakan alat-alat peraga yang bermacam-macam untuk menarik kegiatan siswa, itu yang paling kuat, itu rencana yang paling kuat yang akan dilakukan yang mana? Ya sama Bu, karena saling berkaitan antara metode dengan media. Apalagi saya mengajarnya itu anak kecil kelas 1, sehingga saya harus lebih aktif, kreatif, dan saya juga akan berencana gini Bu Ida. Untuk membuat alat peraga, saya akan lebih banyak menggunakan dari alam, dan saya akan mengajak anak-anak tersebut untuk membuat sendiri dengan saya, sehingga anak akan terlibat. Dari anak terlibat itu akan berkesan dan pembelajaran akan berhasil. Seperti itu. Kalau metode hanya satu terus, mereka juga akan bosan. Jadi dua-duanya akan terus saya lakukan. Seperti itu. Kira-kira saat ini permasalahan yang dihadapi dari murid-murid blueprint tadi, dari skala 1 sampai 10 itu mereka berada di level berapa? 5 Bu. Menurut saya saya masih berada di level 5 karena saya belum bisa atau belum mampu untuk melakukan pembelajaran dengan baik. Saya masih melakukan belajar dan belajar seperti itu. Maksud saya level 5 itu di levelnya blueprint atau anak-anak? Yang dari sayanya saja. Kalau dari anak-anak, dari anak-anak menurut saya yo sudah bagus Bu. Sekitar level 6 lah, level 6. Anak-anak sudah kreatif sebenarnya, hanya saya saja yang belum bisa menggerakkan anak-anak untuk lebih aktif. Iya, saya masih dari level yang blueprint sampaikan tadi, ya. blueprint ingin di level berapa? Saya ingin di level 7 atau 8 itu rencana, tetapi untuk ke situ juga masih proses. Saya ingin melakukan pembaharuan, mengikuti pelatihan, sehingga akan menambah ilmu pengetahuan. Kalau level 10 kayaknya sempurna ya Bu ya. Ya, jadi level 7 atau level 8 dulu, nanti sambil sedikit saya akan semakin meningkat nanti. Bu Ida. Tadi blueprint sudah menyampaikan apa tujuan dari pembicaraan kita, rencana dari pembicaraan kita, harapannya blueprint juga ke depan. Nah, kira-kira apa yang waktu dekat ini akan blueprint lakukan agar apa yang menjadi harapan blueprint itu dapat tercapai? Iya, saya akan segera melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut Bu. Saya akan merubah teknik-teknik saya yang lama dari guru sentris, akan saya ubah menjadi siswa sentris. Akan secepatnya, sehingga pembelajaran menjadi menarik dan anak menjadi suka dengan pembelajaran tersebut. Aktif tidak apa-apa dalam pembelajaran, asal saja sesuai dengan kegiatan pembelajaran, tidak main atau jajan di luar, seperti itu. Kesimpulan apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita? Iya, terima kasih Bu dari pembicaraan tadi.
tadi saya mulai menemukan ternyata pembelajaran yang tidak menarik itu dilatar belakangi tidak hanya dari murid, tetapi dari guru yang tidak bisa menerapkan pembelajaran atau menggunakan metode dan media yang menyenangkan bagi anak. Seorang guru harus pintar, harus tahu mendiagnosa kemampuan anak, tidak boleh dipukul rata. Karena setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda dan kita seorang guru harus bisa memahami itu supaya kita dalam mengajar bisa berpihak kepada murid. Sekali ya Bu Pri sudah menemukan kesimpulan dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Iya, Kira-kira masih ada yang perlu dibicarakan atau tidak Bu Pri? saya kira cukup Bu, tetapi saya juga masih perlu konsultasi lagi dengan teman sejawat, nanti dengan Ibu Farida untuk keberlanjutannya, juga dengan Ibu Kepala Sekolah, supaya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Saya akan dengan senang hati membantu Bu Pri dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginan Bu Pri pada sore hari pembicaraan sore hari kita ya. Tetap semangat ya Bu Pri. Iya Bu. Membimbing anak-anak, mencerdaskan anak-anak. Selamat sore Bu Pri. Terima kasih Bu Ida. Ya, selamat Bu Ida tadi sudah melaksanakan praktik coaching ketika aku dengan menanya lancar ini, ya, aku dengan baik. Saya aku ucapkan selamat. tadi Tadi Bu Ida juga sudah sama. menanyakan dalam coaching tadi hal-hal yang berkaitan dengan indikator saat dalam percakapan kita sebelumnya. Nah, yang saya tanya di sini apa yang sudah Bu Ida lakukan berkaitan dengan indikator yang Bu Ida harapkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang sudah Bu Ida lakukan dalam mencapai indikator tadi berkaitan dengan coaching yang sudah Bu Ida lakukan? Terima kasih Pak Farida. Saya tadi sudah berusaha melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan coaching saya tadi, meskipun saya yakin masih banyak kekurangan karena masih berlatih, masih awal-awal melakukan coaching Pak. Jadi saya yakin masih ada kekurangannya Pak. Tapi saya sudah berusaha untuk bisa menggali pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan oleh coaching tadi. Terima kasih Bu Ida. Kalau dari hasil catatan saya, berdasarkan yang saya amati, yang saya observasi dari pengamatan dari proses coaching yang sudah Bu Ida lakukan tadi bersama coaching, tadi Bu Ida sudah menyampaikan yang seharusnya memang Bu Ida sampaikan, yang pertanyaan yang sudah Bu Ida ajukan sudah sesuai dengan alur cerita ya, luar biasa. Kemudian juga pertanyaan yang Bu Ida ajukan itu sudah berbasis data yang disampaikan sendiri oleh coaching. Jadi saya coaching juga sudah terbuka terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ida, kemudian juga bebas dari penilaian dan asumsi. Jadi saat coaching tadi coach oleh Bu Ida sama sekali tidak memberikan judgement, tidak memberikan asumsi atau penilaian secara langsung, dan juga secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi tidak ada penilaian ataupun judgement yang Bu Ida berikan. Kemudian juga tadi Bu Ida fokus pada area yang ingin dikembangkan. Tadi coaching menyampaikan apa yang harus dilakukan dan Bu Ida sudah fokus di situ berdasarkan hasil yang yang tadi sudah kita bicarakan pra observasi. Kemudian Bu Ida yang ingin saya tanyakan lagi, next ini ke depannya atau di masa yang akan datang, kompetensi coaching apa lagi yang ingin Bu Ida kembangkan? Yang masih saya ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Okay. Karena menurut saya apa yang saya lakukan hari ini masih kurang. Baik Bu, itu memang setiap hari harus kita perbaiki itu sebelum kita upgrade diri kita terus. Begitupun Bu Ida sebagai coach ingin lebih bisa dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya lihat juga sudah berbobot pertanyaan yang sudah Bu Ida sampaikan kepada coach. Kita sama-sama belajar. Next, semoga kedepannya kita
bisa saling belajar dan lebih baik lagi. Baik Pak Presiden, terima kasih sekali. Ya sekian Bunda, terima kasih juga, selamat sore. Selamat sore.